Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang fungsi agregat, group by, dan having. Jadi pada pertemuan sebelumnya, pada mata kuliah pemrograman lanjut ini, kita sudah mempelajari tentang query. Query sederhana, kemudian join antara dua tabel. Kemudian kita juga mempelajari where clause atau syarat yang dipakai ketika kita melakukan query. Jadi kita sudah mempelajari like, kita sudah mempelajari and, kemudian between and, kemudian ada persen, ada bintang, kita sudah pelajari semua. Hari ini kita bergerak satu langkah lebih maju, yaitu pada fungsi agregat, group by, dan having. Pertama, fungsi agregat. Untuk informasi Anda, kita akan pakai database Stay Home. Ini Mbak Mas semua bisa ngunduh di Kulon dan kemudian bisa upload database. Fungsi agregat itu apa? Fungsi agregat itu adalah fungsi yang menerima koleksi nilai dan mengembalikan nilai tunggal sebagai hasilnya. Jadi kita mencari beberapa nilai, kemudian kita lakukan operasi dengan fungsi agregat, kemudian sebuah nilai tunggal dikembalikan. Maksudnya misalkan seperti ini, saya mempunyai 3 angka 5, 1, 3, maka saya bisa menghitung ada berapa angka itu ada 3 angka kan, 5, 1, sama 3, itu count namanya, mengembalikan jumlah nilai dalam satu kolom. Kemudian ada sum itu jumlah, misalkan tadi saya tuliskan, misalkan saya punya 5, ini 3, 1, 5. Count ini berarti menghitung jumlahnya, berarti di sini jumlahnya ada 3. Kalau sum itu berarti mengembalikan ketiga angka, jumlah dari ketiga angka tersebut, yaitu di sini berarti 9. Kalau FJ atau average itu mengembalikan rata-rata. Ini rata-ratanya adalah 3. Kemudian minimalnya adalah 1, maksimalnya adalah 5. Jadi secara umum fungsi agregat itu ada 5. Count, sum, average, minimum, dan maksimum. Selanjutnya, ini adalah fungsi agregat count pada database Stay Home. Jadi untuk database Stay Home itu kita mempunyai tabel staff. Jadi ketika saya menggunakan select count staff number, ini sebenarnya langsung bisa staff number, cuman ketika kita pakai heady SQL, kalau kita lupa nama kolomnya, kita bisa manggil nama tabelnya staff titik, kemudian nanti nama kolomnya akan muncul, kita akan bisa tahu nama kolomnya apa. From staff, where staff.position is manager. Di sini berarti menghitung kemunculan staff, menghitung jumlah staff yang posisinya adalah manager. Jadi ini hasilnya jumlah pegawai yang posisinya adalah manager, hasilnya ada 4. Mohon maaf ada suara mobil. Fungsi sum. Untuk fungsi sum di sini kita melihat, kembali saya pakai pen. Di sini kita melihat ada di tabel staff untuk database Stay Home itu ada staff number, name, position, salary, branch number. Saya ingin menjumlahkan semua gaji atau jumlah gaji dari staff di mana posisinya itu manager. Jadi semua pegawai yang posisinya manager, gajinya saya jumlahkan. Jadi di sini yang posisinya manager ada 4, 1, kemudian 2, 3, 4. Ini kalau dijumlahkan semua gitu, sum staff.salary, maka akan menghasilkan 185.000. Kalau saya
tidak memakai sum, maka hasilnya akan berbeda. Hasilnya adalah misalkan saya memakai select staff.salary. Maaf saya nggak pakai stylus jadinya ini staff.salary, aduh susah banget, nggak ada sumnya, maka hasilnya akan menghasilkan 4 orang. Jadi ada 4 gaji, 46.000, 50.000. Jadi yang akan ditampilkan ada 4. Jadi 46.000, 50.000, 48.000 dan 41.000. Tapi karena saya pakai sum, maka akan menghasilkan jumlahnya. Kemudian kalau average dengan konsep yang sama, berarti dari 4 gaji tadi akan dihasilkan rata-rata dari gaji jika pegawainya itu adalah manajer. Karena posisi saya sebenarnya ini, kalau saya tidak beri where, maka kalau ini misalkan ini tidak ada, maka dia akan merata-ratakan salary dari semua pegawai. Tapi karena saya memberikan syarat di mana staff.position sama dengan manajer, maka sudah hanya mengambil yang posisinya manajer. Ini latihan soalnya nanti kalian ya. Kemudian selanjutnya adalah minimum. Tadi kalau minimum ini di sini saya contohkan. Select minimum staff.salary from staff where one itu maksudnya dia ya untuk semuanya gitu. Untuk semuanya. 1 itu berarti kondisinya selalu benar gitu. Maka dia akan melihat seluruh karyawan dan mencari gaji yang paling minimal. Di sini kita tahu gaji paling minimal adalah 30.000. Kalau di sini where-nya saya berikan where staff.position sama dengan manager, maka akan mengambil, kalau ini adalah staff.manager sama dengan staff.position sama dengan manager, maka akan mengambil gaji minimal untuk pegawai yang posisinya adalah manajer. Untuk max juga sama, dia memilih maksimum staff salary dari staff. Jadi di sini akan mengembalikan yang paling besar adalah 50.000, akan dikembalikan ke sini. Konsepnya seperti itu. Berikut adalah evaluasi untuk mengetahui sejauh mana Anda memahami tentang fungsi agregat yang sudah saya jelaskan ini. Jadi ada 4 soal, tolong dikerjakan di pakai Word gitu. Jadi tuliskan query, Anda ketik pakai Word, kemudian hasil yang Anda lakukan itu di snipping tool atau di screenshot, kemudian diletakkan di Word tersebut. Misalkan jawaban nomor 1 query-nya seperti ini, hasil query-nya di HDSQL seperti ini. Kemudian jawaban 1 sampai nomor 4 kalau sudah selesai disimpan, dikonvert ke PDF, nanti tolong dikumpulkan ke assignment di halaman kuliah online atau kulon. Oke. Terima kasih, saya lanjutkan pada materi berikutnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang group by dan nanti temannya adalah having. Apa itu group by? Group by ini adalah sebuah sintaks atau ya kata khusus dalam SQL yang jika dikenakan dalam select itu berguna untuk mengelompokkan data berdasarkan ekspresi dari grup tersebut. Group by sering dipakai dengan fungsi agregat. Nanti kita akan mempelajari lebih detail, tapi ini adalah deskripsinya. Kemudian group by juga sering digunakan dengan klausa having, yaitu digunakan untuk menentukan kondisi bagi group by. Kelompok yang memenuhi having saja yang akan dihasilkan. Sebagai contoh, di sini kita akan melihat masih pada tabel staff pada database stay at home, kita mempunyai query seperti ini, select staff.position from staff group by position. Jadi kalau saya melakukannya select staff.position from staff, maka akan ditampilkan ada 1, 2, 3, 4, ada 6 baris, manager, asisten, manager, supervisor, manager. Tapi saya hanya ingin mencari yang
satu kelompok. Jadi manajer itu adalah satu, asisten itu adalah satu, supervisor itu adalah satu. Maka ini kita mempunyai jawaban 3 gitu. Hanya asisten, manajer, dan supervisor. Sekali lagi, kalau saya hanya menggunakan select staff dot position from staff, maka akan menghasilkan 6 baris seperti ini. Group by ini sering dipakai dengan fungsi agregat. Jadi sering digunakan untuk misalkan saya ingin mengetahui berapakah jumlah gaji untuk pegawai yang posisinya manajer, berapakah gaji untuk yang posisinya asisten, berapakah gaji untuk yang posisinya supervisor. Maka saya bisa menggunakan seperti ini, select staff dot position sum staff dot salary, jadi menjumlahkan salary-nya from staff, group by position. Dalam kasus ini nanti berarti semua gaji yang ada pada posisi manajer itu dijumlahkan. Jadi ketika kita ingin mencari fungsi agregat pada sebuah kolom yang nilainya sama, kita memakai group by dan fungsi agregat. Misal ini adalah contohnya. Jadi pada contoh ini kita ingin mengetahui berapakah jumlah gaji untuk pegawai yang posisinya asisten, manajer, dan supervisor, atau untuk masing-masing posisi. Kita bisa lihat di sini manajer ternyata gajinya keseluruhan, untuk keseluruhan manajer itu yang paling besar. Dengan kata lain, nanti group by bisa juga dipakai dengan fungsi agregat count, average, min, max, selain sum. Kemudian kalau having. Jadi having itu apa? Having ini digunakan untuk menentukan kondisi bagi group by, yaitu nanti yang akan ditampilkan ini hanya kelompok yang memenuhi having saja. Jadi di sini select staff dot position sum staff dot salary from staff group by position. Saya ingin mengelompokkan jumlah gaji ini berdasarkan posisinya seperti tadi. Saya menambahkan satu baris, having sum staff dot salary-nya lebih besar dari 40.000. Jadi having ini harus atau digunakan untuk memberi syarat pada kolom-kolom yang kita pilih. Jadi di sini ada position dan sum staff dot salary. Jadi ketika saya memberikan syarat pada bagian sum staff dot salary lebih besar dari 40, maka yang ditampilkan adalah hanya bagian atau hanya posisi yang mempunyai gaji kalau dijumlahkan semua staf itu lebih besar dari 40.000. Dalam kasus ini adalah manajer. Jadi having itu digunakan untuk menyeleksi kondisi bagi group by. Jadi ada group by dulu, ada having. Perlu diketahui having ini kurang lebih seperti where, tapi where yang menyeleksi tadi yang sudah kita pilih. Jadi kolomnya sudah kita pilih, ada position, ada staff dot salary, baru kita seleksi dengan having. Kalau where itu seharusnya secara klausa itu berada di atas group by. Ini contoh lain. Misalkan di sini saya memilih branch number, branch city, average staff salary from staff dot branch, staff, branch. Jadi saya menggabungkan dua tabel. Di sini syaratnya kalau kita menggabungkan dua tabel maka kita tetap pakai ini, where staff dot branch number sama dengan branch dot branch number. Group by branch dot branch number. Maka di sini kita ingin melihat berapakah rata-rata gaji untuk masing-masing branch pada toko penyewaan video ini. Jadi untuk B001 pada City Portland, average staff salary itu adalah 38.000. B002 ini adalah 41.000, yang paling besar adalah yang di California yaitu 48.000. Jadi kita ingin tahu masing-masing cabang itu gajinya rata-rata berapa. Jadi seperti ketika saya tambahkan tadi query tadi dengan having, jadi having ini adalah syarat yang dikenakan tapi untuk
dipakai bersama dengan group buy. Jadi have tadi di yang sebelumnya kita sudah melihat bahwa kita ingin tahu rata-rata di masing-masing branch. Sekarang beda, saya ingin mengetahui rata-rata di masing-masing branch, tapi yang memang rata-rata salary-nya itu lebih besar dari 40.000. Maka di sini kita mempunyai 3 cabang karena ada satu cabang yang rata-ratanya kurang dari 40.000.